Assalamualaikum, welcome back to Amelia Official Channel. Oke, ketemu lagi dengan aku, Amelia, di YouTube channel aku. Dan kali ini aku gak mau tutorial makeup atau tutorial cara masak-masak, tapi di video kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku pas aku vaksin COVID-19. Dan kalau kalian penasaran gimana ceritanya, please keep on watching. Nah, oke, yang pertama, kemarin aku vaksinnya di mana sih? Karena aku kebetulan guru di salah satu sekolah swasta Kelapa Gading, dan kebetulan data aku juga adanya di sana di Kelapa Gading. Jadi kemarin aku ikut vaksinnya di daerah Kelapa Gading, dan itu aku ikut vaksin yang sesi untuk pelayan publik. Itu yang kedua kan, setelah tenaga kesehatan kemudian pelayan publik sama yang ini apa namanya, orang tua itu aku masuknya ke situ. Kemudian kapan sih aku vaksinnya? Itu sekitar bulan April tanggal 26, dan itu pas banget pas masih puasa. Jadi aku kemarin itu kebetulan vaksin yang dosis pertama itu pas bulan puasa. Nah, kebetulan untuk jenis vaksinnya itu aku dapetnya yang Sinovac. Dan apa sih efek buat aku? Karena setiap orang kan pasti efek habis vaksinnya itu beda-beda, yang gak semua orang itu sama efeknya. Kalau menurut aku, sesuai dengan pengalaman kemarin pas dosis pertama itu, untuk bekas suntikannya tuh gak terlalu yang kerasa banget sakitnya, atau kayak yang kerasa pegel biasa aja bekas suntikan gitu. Dan untuk yang lainnya, mungkin yang lain-lain tuh ada kayak yang demam atau pusing, atau juga yang lapar terus, atau yang apalah lain-lain. Nah, karena aku kemarin itu pas puasa, jadi aku nggak tahu sih kayak yang lapar karena dosis vaksin, apa lapar karena memang lagi puasa aja. Dan juga aku sih ngerasanya nggak tahu ya pusing atau enggak. Soalnya waktu itu tuh pulang vaksinnya tuh sekitar jam 12-an siang. Jadi itu tuh entah pusing karena abis panas-panasan pulang dari tempat vaksin ke rumah, atau karena emang lagi puasa atau karena abis vaksinnya. Jadi nggak, kalaupun pusing itu aku nggak ngerasa yang gimana-gimana. Aku juga nggak tahu pusingnya karena apa. Tapi so far sih nggak yang pusing-pusing banget gitu. Sama yang aku rasain karena mungkin lagi puasa juga, aku ngerasanya lebih aus aja itu pas abis buka puasa itu maghrib. Itu aku banyak banget minum, sama yang biasanya nggak terlalu banyak minum, abis maghrib minumnya lumayan, terus pas isyanya lumayan juga, pas mau tidurnya lumayan, dan pas sahurnya juga sama, lumayan banget banyak minumnya. So far itu sih untuk aku, untuk dosis yang pertama nggak ada keluhan apa-apa lagi. Untuk demam juga kayaknya normal-normal aja. And then apalagi ya, oh iya, untuk dosis yang kedua kebetulan itu kan sebulan setelah vaksin yang pertama ya, sekitar 30 harian lah, 30 harian atau 31 harian gitu. Dan aku masih di Kelapa Gading juga sama. Terus untuk apa namanya, untuk efeknya itu, kalau menurut aku ya sama juga, tapi lebih kerasa banget bekas suntikannya daripada dosis yang pertama. Tapi emang beda-beda juga sih, karena mungkin pas dosis kedua itu aku lebih kayak tegang gitu aja, jadi mungkin jadi makin kerasa aja abis suntikannya gitu. Kalau untuk dosis yang pertama nggak terlalu sakit, karena emang nggak tahu kenapa ya, mungkin akunya relax juga untuk yang pertama itu. Tapi yang kedua itu lumayan banget. sampai pas nyampe rumah pun itu masih kayak kerasa banget pegelnya. Tapi tiap orang juga ya beda-beda untuk vaksin yang kedua juga. Jadi untuk aku sih kemarin tuh kayak ya udah kayak yang biasa aja, nggak terlalu yang gimana-gimana. Untuk demam juga it's okay, normal-normal aja. Untuk kemarin aku vaksin itu kan aku di Jakarta, dan apa aja sih yang waktu itu aku bawa? Kemarin aku cuma bawa ini aja, apa namanya, bawa KTP aja, karena pas pertama masuk itu kita udah
ada daftar namanya tuh, terus kemudian kita bilang aja namanya kayak gitu, terus nanti langsung dapat nomor urutan, terus masuk ke bagian selanjutnya, yaitu yang pertama aku di bagian tensi darah itu, sama ngisi atau apa ya namanya, ngisi atau ditanya gitu tentang kayak ada penyakit bawaan atau enggak, pokoknya berkaitan kondisi kita aja kayak gitu. Nanti tuh ada checklist-checklistannya gitu. Terus yang berikutnya setelah tensi itu kita apa lagi ya, pokoknya tuh yang tentang penyakit bawaan gitulah. Intinya kayak ada sakit apa, ada minum obat apa, yang ditanya-tanya hal-hal yang kayak gitu sih, kondisi kita kayak gimana. Kemarin ya alhamdulillah karena aku lagi sehat-sehat aja, so far ya aman. Paling ya harus ini sih, harus benar-benar kita yang ngomong kalau kemarin kita habis minum obat apa atau apa itu, pokoknya bilang aja sama petugasnya gitu. Jadi itu tuh nanti biar diizinin atau enggak untuk masalah apa namanya, untuk masalah vaksinnya itu disetujuin atau enggak, itu dari situ. Jadi kita harus benar-benar ngomong kondisi kita saat itu juga. Habis itu kemana lagi? Habis itu kita nanti mengisi data untuk sertifikatnya itu kayak NIK, pokoknya KTP-nya itu nanti kita diminta untuk tunjukin sama petugasnya itu, sama nomor handphone yang aktif. Terus apa lagi? Udah habis itu kita antri lagi untuk pembagian atau pemberian vaksinnya. Kemudian antri itu lumayan ya, karena kemarin juga rame banget, jadi ya lumayan, tapi nggak terlalu lama-lama banget kok. Terus abis vaksin disuntik, kemudian kita ke sebelahnya atau ke selanjutnya itu. Selanjutnya itu setelah disuntik kita kan ditanya-tanya ada keluhan nggak untuk beberapa waktu ini, untuk beberapa menit ini ada keluhan pusing atau enggak segala macam. Itu nanti ditanyain. Habis itu kalau enggak ya udah kita nunggu untuk pembagian surat bukti sudah vaksin yang pertama, itu juga untuk nanti keperluan vaksin yang kedua. Dan kemudian jadi deh sertifikat vaksinnya itu nanti muncul di SMS kita. Kalau waktu aku mungkin sekarang udah ada aplikasi Peduli Lindungi kayak gitu, jadi mungkin bisa langsung dicek di situ. Tapi kalau emang itu juga nanti bisa dapat dari SMS gitu. Terus apa lagi ya? Untuk yang kedua mungkin sama, untuk yang kedua itu rulesnya sama, kita datang terus isi formulir tentang keluhan atau penyakit. Ya sama aja sih rulesnya, ditanya-tanya kayak gitu. Terus ya udah selesai deh intinya. Sama aja rulesnya dari dosis yang pertama sama dosis kedua, cuma mungkin ya dosisnya aja yang membedakan. Nah untuk teman-teman yang sampai sekarang gimana, aku pengen vaksin nih tapi aku belum tahu harus gimana, harus kemana. Nah untuk kalian yang belum vaksin boleh langsung cari-cari info di puskesmas terdekatnya, karena emang sekarang kan udah lumayan banyak ya, karena emang udah ke tahap untuk masyarakat umum. Jadi kalian harus aktif cari-cari infonya tuh, baik dari petugas puskesmas atau dari sosmed lainnya, boleh langsung cari aja infonya, karena sekarang kan udah banyak banget infonya untuk mengenai vaksin itu. Dan untuk persyaratannya apa aja sih? Biasanya untuk apa? Ada aja yang berbeda gitu, karena aku kemarin itu di Jakarta dan itu aku bener-bener cuma bawa ini aja, KTP aja, sama bawa diri aja. Untuk yang lainnya aku kurang tahu ya, karena tiap puskesmas juga kan beda-beda. Yang penting sebelum vaksin sih menurut aku yang penting kalian harus jaga kesehatan banget, jaga waktu istirahatnya. Terus juga apa ya, sarapan, jangan lupa sarapan atau makan sebelum vaksin itu. Itu cerita aku untuk tentang vaksin ini. So ya, sampai sini dulu untuk sharing masalah vaksin dari aku. Untuk kalian yang belum vaksin, jangan lupa vaksin. Segera hubungi puskesmas atau layanan kesehatan terdekat, karena dengan vaksin ini kita berikhtiar untuk menyelesaikan pandemi ini.
Semoga kita tetap sehat semua ya. Dan jangan lupa untuk kalian yang sudah vaksin juga tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. So thank you untuk kalian semua yang sudah nonton video ini. Dan jangan lupa share, or like, subscribe, dan comment. And see you on my next video. Bye!